Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperolehnya laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi."
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan memperlengkapi setiap manusia dengan beragam talenta. Tuhan menganugerahkan beraneka ragam talenta yang berguna bagi hidup setiap manusia. Yang lemah dan tak berdaya, yang tidak diperhitungkan oleh orang lain, sering dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Yang kotor dan hina dina dalam pandangan manusia dipakai Allah untuk menyerukan pertobatan dan perubahan. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kalian yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sabda Tuhan. Apa yang dikatakan tadi dapat ditegaskan Yesus dalam Injil hari ini. Ia mengemukakan sebuah perumpamaan, yaitu kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian, yang memanggil para hambanya dan mempercayakan hartanya atau talentanya kepada mereka. Tuhan memberikan setiap orang talenta yang berbeda sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Yang menjadi pokok persoalan dalam perumpamaan itu bukan besar kecilnya talenta, tetapi sejauh mana ketiga orang itu mengembangkannya. Tuhan mengendaki supaya potensi dan talenta yang dianugerahkannya itu dapat dikembang dengan bijaksana agar menghasilkan buah berlimpah. Saudara-saudari terkasih, talenta adalah titipan Tuhan, bukan milik kita. Ia harus dikembangkan, bukan dipendam, sebab kelak akan diminta pertanggungjawaban dari kita. Tuhan menghargai kesetiaan kita, meski hasilnya kecil, tetapi menolak sikap malas yang menyia-nyiakan anugerah. Setia dalam hal kecil berarti siap setia dalam perkara yang besar. Terkait setia menangani perkara kecil maupun besar, Mother Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, kita tidak selalu melakukan hal-hal yang besar dan spektakuler, tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Sesungguhnya kalau kita semakin mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka Dia akan semakin melipat gandakan usaha dan kerja keras kita. Semoga kita terus berjuang untuk melipat gandakan anugerah dan berkat dari Allah semaksimal mungkin. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita mengembangkan talenta-talenta yang ada demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.